Pertama ya, apa perbedaan Wahabi dengan Salafi? Wahabi dengan Salafi itu sebenarnya setali tiga uang, cuma beda nama. Dulu mereka memang namanya Wahabi dan bangga dengan nama Wahabi. Dari bangganya orang Wahabi pada nama Wahabi, sampai-sampai Mufti Wahabi pada masa Raja Abdul Aziz, ayahnya Raja Salman yang sekarang, namanya Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi, menulis kitab berjudul At-Tuhfatus Saniyah wal Hadiyatul Wahabiyah An-Najdiyah, anugerah yang luhur dan hadiah Wahabi dari Najd. Artinya apa? Bagi orang Wahabi, Wahabi ini anugerah dan hadiah yang luhur. Kemudian tahun 1343 Hijriah, 100 tahun yang lalu, di kalangan Wahabi ini bentrok sesama Wahabi. Mengapa bentrok? Raja Abdul Aziz menyiapkan tentaranya untuk menyerang Irak, Yordania, Syria dan sekitarnya, disatukan menjadi Saudi Arabia. Tentaranya sudah siap, ayo kita perang, kita perangi orang kafir, kata Raja Abdul Aziz. Tiba-tiba datang surat dari Raja Inggris. Isinya apa? Jangan dilanjutkan rencana kamu menaklukkan negara-negara sekitar. Biarkan mereka menentukan nasibnya sendiri. Akhirnya apa? Raja Abdul Aziz gak berani. Karena memang Raja Saudi ini dulu memang apa? Di bawah naungan Inggris yang membantu mendirikan Saudi Arabia Inggris. Karena gak jadi perang, akhirnya anak buahnya pecah. Yang separuh ini memisahkan diri dan mengkafirkan Raja Abdul Aziz dan anak buahnya, karena gak mau memerangi orang kafir. Sementara Raja Abdul Aziz dan anak buahnya menganggap mantan anak buahnya ini khawarij, mengeluarkan diri dari jamaah. Akhirnya perang. Atas bantuan Inggris, Raja Abdul Aziz ini berhasil menumpas mantan anak buahnya. Itu ribuan yang dibantai. Setelah itu nama Wahabi ini menjadi jelek, citranya rusak, buruk. Kalau ada kerusuhan atau ada apa, orang bilang itu Wahabi. Pokoknya yang jelek-jelek dibilang Wahabi. Karena Wahabi ini citranya menjadi jelek, menjadi buruk, akhirnya mereka cari ganti nama lain. Akhirnya apa? Mereka mengganti nama, namanya Salafi. Jadi Salafi ini sebenarnya Wahabi aja, cuma ganti nama. Dan gak cocok kalau dikatakan Salafi. Wahabi dikatakan Salafi gak cocok. Mengapa gak cocok? Salafi ini kan ikut ulama salaf. Sementara Wahabi imamnya baru 200 tahun dari sekarang, Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Berarti kan bukan Salafi. Yang Salafi sebenarnya kita, karena imam kita memang Imam Syafi'i. Karenanya Salafi Wahabi atau Wahabi Salafi, Salafinya itu bukan Salafi yang orisinil, tetapi itu Salafi yang merupakan singkatan dari salah fikir. Jadi salah fikir itu Salafi Wahabi yang sekarang. Nah, ini ya, artinya gak ada bedanya lah Salafi dengan Wahabi. Lalu pertanyaannya, apa bedanya akidah Wahabi dengan kita? Kalau perbedaannya akidah Wahabi dengan kita ini banyak. Cuma yang paling pokok dalam tauhid. Kalau kita ini konsep akidahnya menggunakan sifat wajib 20 bagi Allah. Wujud, qidam, baqa. Kalau Wahabi ini tauhidnya menggunakan konsep tritauhid. Tauhid dibagi 3. Tauhid rububiyah dan uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, tauhid rububiyah dan uluhiyah ini saudara, tujuannya apa? Untuk mensyirikkan dan mengkafirkan umat Islam yang bertawassul, bertabarruk dan beristighatsah
dianggap melanggar tauhid uluhiyah dan tauhidnya sebatas rububiyah. Ini tauhid main-main sebenarnya. Ini dari mana sumbernya tauhid rububiyah uluhiyah? Tauhid rububiyah uluhiyah ini disinyalir sumbernya itu dari orang-orang jahiliyah. Dari siapa? Dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Mengapa Abu Jahal dan Abu Lahab? Karena di kitab-kitab Tauhid Wahabi ada pengakuan, keyakinan bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang musyrik yang seagama dengan mereka berdua itu orang mukmin dan orang bertauhid. Itu di kitab Wahabi. Ada kitab Wahabi berjudul Kaifa Nafhamut Tauhid, kalangan ulama Wahabi Ahmad bin Muhammad Bashmil, halaman 16 ada bab Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Keyakinan bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab seorang yang bertauhid. Karenanya kalau Wahabi menamakan ustadz-ustadz mereka dengan ustadz tauhid, jangan heran. Itu maksudnya bukan tauhidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Mengapa? Ya sama-sama abunya memang. Makanya ustadz-ustadz mereka namanya dikasih nama Abu di depan. Mengapa? Biar mirip dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu sebenarnya. Karena di kitabnya itu. Di kitab mereka. Abu Jahal, Abu Lahab orang mukmin dan bertauhid. Anehnya lagi, Wahabi ini menaikkan derajatnya Abu Jahal dan Abu Lahab, sementara kedua orang tua Rasulullah SAW dikafirkan, dimasukkan neraka oleh mereka. Mereka ini lebih memihak Abu Jahal, Abu Lahab, saudara, daripada kedua orang tua Rasulullah SAW. Apalagi kita. Makanya di kitab Tauhidnya Wahabi ini ada keterangan, halaman 16, ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahlin wa Abu Lahabin aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina yatawassalun bil awliya'i was salihin. Sungguh aneh dan mengherankan, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya, lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Nah, Abu Jahal dan Abu Lahab ini saudara dianggap lebih iman dari kita oleh mereka. Mengapa? Ya karena imamnya Wahabi kayaknya itu. Karenanya Wahabi ini walaupun bikin masjid dikasih nama Masjid Abu Bakar, betul, Masjid Umar, Masjid Abu Ubaidah, nama-nama sahabat radhiyallahu anhum. Itu jangan heran, itu namanya aja Abu Bakar. Tapi tauhidnya yang dipakai nanti tauhid yang memuji-muji Abu Jahal dan Abu Lahab. Hanya propaganda. Ini tauhid rububiyah uluhiyah. Lalu mereka ada tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ini untuk mengkonter sifat 20 bagi Allah. Ini tauhid asma wa sifat. Ini sumbernya dari mana? Syekh Ibnu Taimiyah ini dalam akidah tajsimnya itu terpengaruh dengan akidah Yahudi. Jadi merujuk kepada kitab Yahudi memang. Itu Syekh Ibnu Taimiyah. Ya mirip-mirip memang akidahnya. Karenanya ya akidahnya Wahabi ini mirip akidahnya Yahudi. Disingkat menjadi Wahyudi. Wahabi mirip akidahnya Yahudi, atau Wahabi adiknya Yahudi. Saya di Masjid TNI Angkatan Darat di Banda Aceh bulan Januari kemarin di Aceh. Saya bilang Wahyudi, langsung ketawa semua. Nah, kenapa? Pak Kiai, ketua masjidnya Pak Wahyudi, orang Aceh. Saya kira itu ya pertanyaan pertama. Ya kalau ingin tahu ciri-cirinya ya gampang lah. Wahabi itu paling gampang. Pokoknya orangnya mahal senyum, sulit senyum, sulit menyapa orang, itu Wahabi biasa.